Baik, selamat malam Bapak-bapak, mungkin ada Ibu juga ya, kawan-kawan semua. Malam ini kita kembali ke yang ke-68 ya, Suara Dosen Trans. Ini narasumbernya Pak Edi Haryoto. Pak Edi Haryoto ini lama di PT Kereta Api, jadi direkturnya total-total mungkin 10 tahun barangkali, atau lebih barangkali. Setelah itu jadi direktur di Angkasa Pura. Nah, dua anak buah dua anak buah Pak Edi Haryoto menjadi Menteri Perhubungan. Wah, Bekas iya. yang Dua-duanya junior saya. iya jadi gua menteri, tiga dan gua empat. bekasnya dia Angkasa Pura jadi menteri juga gitu. Waduh, hebat juga gitu. Jadi Pak Edi Haryoto harusnya jadi Menko-nya barang, tapi Pak Edi Haryoto nggak mau lah, lebih senang di Suara Dosen Trans saja. Aduh, makasih Pak Edi Haryoto. Silakan Pak Rudi SAP, Pak Sahar, Pak Ketua. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat petang. Jadi acara mengenai malam ini sebetulnya udah lama kita tunggu ya, dan kebetulan Pak Edi bersedia. Memang ahlinya, lahir di kereta api, besar di kereta api, dan baru balik juga nih dari Belanda. Alhamdulillah, Pak Edi memberikan waktunya untuk kita malam ini cerita mengenai LRT yang sempat banyak dibicarakan ini ya. Jadi Pak Edi tadi di dalam tulisannya menyampaikan ini bisa karena salah atur, salah teknis, bisa juga, tapi ada juga salah persepsi. Nah, kita dengarin nih Pak, eh, banyak hal dari Pak Edi yang bisa kita diskusikan dengan waktu yang terbatas gitu Pak. Monggo Pak. Lanjut Pak Wendy, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi Haryoto, saya persilahkan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Bendy, terima kasih Pak Rudi. Saya coba mau share screen sendiri. Kemarin dibantu Pak moderator, malu saya. Terus seharian saya belajar gimana sih cara share screen. Baik, sudah ada ya Pak ya. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi sebagian besar sudah saya kenal. Saya hanya mau mengantarkan diskusi saja tentang LRT Jabodetabek. Yang pertama, saya tertarik wabarakatuh. Ini boleh menyampaikan dibesarin ininya. Saya ini belum dibesarin tuh ini. yang gambarnya itulah ya. Udah ya. Oke. Wis. Menyampaikan paper ini karena mantan mandor sepur, itu istilahnya Pak Yonan, mandor sepur. Sejak awal karena waktu itu tinggal di Bandung, setiap kali lewat jalan jalan tol Cikampek. Lalu banyak pertanyaan di kepala saya ini. Kalau namanya LRT, mau akses ke stasiunnya melewati jalan tol, gimana caranya gitu. Saya sudah mulai kepikiran bagaimana publik bisa masuk ke sana. Kemudian lihat lagi, saya ramai permukimannya sebelah kanan, itu ke LRT-nya di sebelah kiri. Lihat lagi, terus itu stasiunnya menghadap ke timur, kenapa jalannya menghadap ke utara? Aksesnya bagaimana gitu ya. Terus saya malah setelah jadi jalan layang, saya lalu malah kepikiran, jangan-jangan nanti naik mobil saya ada LRT lewat, ada kereta api cepat lewat, nonton saya. Nubruk. Waduh, ini gawat juga ini kelihatannya. Lalu kemudian terakhir ini muncullah pernyataan dari Pak Wamen, BUMN, bahwa itu long span, ada dari Pak Wamen, long span itu lengkungnya terlalu kecil, ramailah itu. Lalu sampai ke tanggung jawab siapa dan sebagainya. Itu yang menjadi tertarik saya untuk memberikan intro saja, cerita saja, lalu nanti mendapat masukan. Jadi bukan hanya Bapak-bapak sekalian yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya juga ingin mendengar ini. Kemudian juga
TOD misalnya ramai sekali sekarang, di sana akan dibikin TOD seolah-olah TOD ini lalu malah menjadi apa, memanfaatkan penumpang-penumpang LRT ini untuk mendapatkan penghasilan dari properti gitu. Saya pikir apa tidak kebalik gitu ya. Bukannya TOD itu dibangun agar ada penumpang gitu, menjadikan traffic generation gitu, menjadikan pengumpan, bangkitan dari demand. Kemudian sebelumnya, jauh sebelumnya dulu rame. Lebar spornya 1435 atau 1067. Kalau 1435 itu standar nasional, standar dunia, bukan standar nasional. Di Indonesia sendiri menggunakan 1067. Jadi kenapa 1435? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi lalu kemudian saya pikir semuanya toh sudah jadi gitu. Jadi ngapain lagi dibahas? Sekarang yang penting kita bahas adalah optimalisasinya. Jadi pertama saya ingin sampaikan regulasi senangannya Pak Retno ini. Saya baca tentang LRT Jabodetabek ini. Pertama, Perpres 98 tahun 2015 itu ditugaskan Adikarya yang membangun seluruhnya. Lalu Adikarya harus membuat perjanjian dengan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya adalah saya ingin menekankan, selanjutnya adalah semua itu Menteri Perhubungan, spesifikasi teknis, konsultan pengawas, komite oversight, dan sebagainya. Lalu itu dirubah dengan Perpres 65 2016. Adikarya ini ditetapkan membuat desain dan build, kira-kira biar cepat lah, biar cepat desain, build, bangun gitu. 1435. Pada waktu itu saya sudah bertanya-tanya kenapa 1435. Pak Yunan juga saya ingat marah-marah kenapa 1435 gitu. Sampai sekarang saya juga tidak tahu jawabannya kenapa 1435, biar sama dengan standar internasional barangkali. Kemudian ada pernyataan di Perpres itu jika perjanjian belum ditandatangani tetap dibangun. Oh, itu keren juga itu. Jadi ini serba tergesa-gesa gitu. Kemudian dibatasi waktu penyelesaian oleh Kemenhub. Muncul lagi, dirubah lagi Perpres yang baru tahun 49 tahun 2017 untuk percepatan lagi, dikukuhkan penegasan kembali Adikarya, kemudian muncullah pembayaran ke Adikarya melalui APBN. Nah, sepertinya ini cocok dengan kesenangannya Pak Retno, Perpres 55 rencana induk transportasi itu. Menhub bertanggung jawab pada studi teknis rencana dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini sampai titik ini sebetulnya kan sudah jelas itu urusan long span, Gatsu dan sebagainya itu urusannya Kementerian Perhubungan lah. Jadi kenapa pada ribut gitu, memang kalau itu Mahakarya itu hebat, itu SOP gitu, konstruksi, tapi terakhirnya kan itu untuk jalan kereta api gitu, spesifikasi teknis, komite oversight, semuanya Menteri Perhubungan. Kita masih lanjut pada Perpres itu. Menteri PUPR itu hanya, dalam tanda petik hanya, persetujuan penggunaan sebagian jalan tol dan izin prinsip pembangunan prasarananya di damijanya jalan tol dan arteri, hanya itu aja. Kemudian Pemda DKI hanya persetujuan tanah gitu. Jadi artinya yang lainnya itu urusannya Kementerian Perhubungan. Nah, yang menarik sekarang ditunjuk di Perpres berikutnya, PT KAI ditunjuk untuk badan usaha sarana. Prasarananya tetap Adikarya. Jadi ini kan ada unbundling. Ada unbundling prasarananya oleh Adikarya, sarananya oleh kereta api. PSO-nya oleh Pemda DKI. Tapi kemudian muncul Perpres 49. PT KAI juga menyelenggarakan prasarana. Jadi Adikarya enggak lagi. Dia cuma membangun saja. Jadi yang dari tadinya unbundling sekarang jadi monolitik, semuanya jadi satu. Dari perubahan-perubahan Perpres ini sudah menunjukkan memang bingung gitu kan. Jadi mau gimana gitu. Saya tidak bermaksud mempersoalkan ini, sudah jadi kok. Kita lanjut hanya cerita saja. Tidak usah dibahas ya yang ini nanti ya. Sudah terjadi.
Nah, itu pertanyaan-pertanyaan saya yang terkini ini isunya kan perubahan regulasi PTAK ke PTAK dan KAI tadi. Semula unbundling, lalu menjadi ini. Kemudian muncul sekarang yang terakhir ini Permenhub 25, baru sekali tahun 2023 tentang penyelenggaraan LRT Jabodebek. Itu menguatkan itu tadi. Lebar spurnya 14,35. Saya tidak tahu. Terus saya kemudian terpikir sebagai yang pernah mandor kereta api, apa enggak sebaiknya diberikan akses gitu ya, sambungan gitu, jalur existing gitu, ke fasilitas tertentu, misalnya ke Balai Asa, misalnya ke depo gitu. Jawabannya pasti bilang nggak bisa gitu ya, ya wes ya sudah, bilang nggak bisa kok. Kemudian mengapa lengkung long span 115 meter itu kan ramai sekali Pak. Dibahas di sana sini itu mahakarya, itu oke, bagus. Saya lalu langsung WA teman-teman kereta api, tolong kasih tahu tabel lengkung dan tabel kecepatan itu di bawah itu kecil tuh Pak. Yang 115 kagak ada. Paling kecil 160 dengan kecepatan 45, jadi nggak ada. Oh, jadi memang belum dikenal gitu rupanya oleh kereta api, tabelnya juga kagak ada gitu. Bahwa itu konstruksinya sangat bagus dan sebagainya itu oke. Bahwa itu pembebasan tanah mahal, membebaskan gedung apalagi, dan sebagainya itu saya sangat setuju. Tapi bagi kereta api itu perkecualian. Kecepatan rata-rata 90 kecuali di long span. Kalau di kereta api lalu disebut taspat, pembatasan kecepatan, taspat permanen. Artinya masinisnya kalau ada masinis harus tahu, kalau pakai grid of automation 3, gua 3 yang tanpa masinis, dia juga harus disetel. Bagaimanapun itu ada perlakuan khusus lah. Ada perlakuan khusus terhadap adanya taspat itu. Kemarin saya mendapat cerita dari teman kereta api, itu grid of automation 3, Siemens bingung, Len juga bingung. Jadi rupanya masing-masing kereta itu beda-beda, Pak. Jadi ini kan bagaimana kota itu bisa jalan kan begitu. Nah di dalamnya itu beda-beda. Ada yang belanja ininya dari sini, belanja dari sini dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak standar. Masing-masing kereta lah yang mau nyetel elektronikanya pusing karena tidak sama gitu. Memang sebagai builders dia kan pesawat terbang ya itu sebut aja itu kontainer bisa terbang kan gitu. Kereta juga kontainer bisa jalan, itu yang penting. Memang itu tugasnya gitu. Tapi kan komponennya pastinya sama, itu masalah. Kemudian saya pikir dari manfaat Jabodebek ini, saya nggak tahu mungkin Bapak di sini juga bisa menjawab. Sama rutenya dengan KRL, LRT-nya. Sama juga dengan jalan tol. Sama juga dengan MRT nanti yang east-west gitu. Jadi sama semua ini, searah semua ini kan istilahnya modal speednya gimana sih, predatorinya predatori gitu kan, akan saling makan gitu. Ya tapi sekali lagi kita tidak perlu bahas inilah, udah jadi kok, nanti kita berikutnya aja deh. Bagaimana mengoptimalkan itu gitu, sudah terjadi. Pak Hermanto kemarin dalam webinar ini, pernah webinar tentang ini, menyatakan 10 termacet di dunia Jakarta. Kerugiannya sekian. Itu peluang untuk MRT dan RT. So what gitu loh Pak, dalam hati saya itu. Oke, terus mau apa LRT ini gitu. Mau mengurangi kemacetan 15%, mau meningkatkan kecepatan 20%, tambah 10 menit, whatever gitu. Just, oh itu berarti LRT oke. Ya oke, tapi untuk saya pikir yang konkretnya aja dah. Lalu perannya berapa gitu, share-nya itu mau berapa gitu. Nanti kita sampai ke sana. Ini juga sama yang disampaikan oleh Pak Hermanto, bagus sekali. Ada traffic congestion, LRT jawaban. Jawabannya seberapa gitu. Mari kita, nah, oleh karenanya lalu saya berpikir, mari sekarang kita tetapkan saja tujuan utama LRT. Kita mulai baru ini yang saya pikir perlu kita bahas. Yang tadi semuanya sudah terjadi. KRL komuter Jabodetabek itu sekarang 1,2 juta pax per hari, Pak. Transjakarta sekitar 500.000.
MRT 50.000, tapi saya dengar sekarang sudah hampir 100.000. Kemudian LRT Jakarta 1.500. Lalu LRT Jabodebek ini direncanakan 150.000. Dalam 3 tahun menjadi 300.000 dan dalam seterusnya sampai 500.000. Lalu saya hitung dari 5 jenis ini jumlahnya 1,9 juta. Jadi LRT adilnya 8%, hanya 8% dari keseluruhan suburban transport. Sementara angkutan publiknya suburban itu sendiri hanya 32%. Jadi 8% dari 13% hanya 2%, Pak. Kecil sekali gitu. Nah, sehingga saya pikir targetnya kan bagaimana ini meningkat gitu. Pergerakan orang di Jakarta 20 juta, Jabodetabek 60 juta. Gitu. Nah, kemacetan Jakarta menurut TomTom Traffic itu kan pada peringkat ke-46. 2002, Pak. Di 2022 baru sekali. Peringkat ke-11 megacity. Jadi kalau sekiranya LRT itu lalu ditetapkan, maka setelah LRT beroperasi, peringkat Jakarta akan menjadi nomor 30 misalnya. Ranca ini sekarang nantinya akan menjadi 10% misalnya. Jadi clear gitu Pak, tujuannya itu clear. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tujuan utama LRT meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi kemacetan. Untuk itu harus dibuat tolok ukurnya. Share-nya berapa? Mengurangi kemacetannya berapa? Sehingga menjadi konkret dan itu lalu tidak menjadi urusannya operator LRT saja. Ini ada satu kecenderungan, Pak. Saya ingin share sedikit bahwa tujuan dari transport ini menurut Bank Dunia ada berbagai tahap. Kita ambil yang terakhir aja lah Pak. Kita tidak akan berdiskusi panjang di sini. Saya menggarisbawahi di sini adalah pada terakhir ini, periode terakhir ini adalah Sustainable Infrastructure Action Plan. Itu intinya bahwa sustainability transport for all. Itu tujuan utamanya. Jadi sudah ada pergeseran sebetulnya Pak, dari transport menjadi mobilitas. Anak saya itu kebetulan kerja di Gemeente Utrecht sana Pak, di Belanda. Itu dia di dinas mobility, bukan dinas transport, bukan dinas perhubungan, tapi nama dinasnya mobility. Mobility itu berarti tidak hanya transport, tapi juga accessibility-nya, antar modanya, dan sebagainya. Sehingga pergerakan orang ini menjadi mudah. Jadi saya akan bahas di sini adalah soal aksesibilitas LRT, efisien LRT, safe-nya LRT, dan green-nya LRT. Itu di sebelah kiri layar itu ada teori transportasi, saya tidak akan bahas panjang lah, itu bisa 1 semester sendiri urusan itu. Saya yakin menekankan orang banyak mengatakan transportasi itu derive demand dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa transportasi memang kumpulan dari banyak hal itu. Ada masalah demografi, ada masalah energi, ada masalah teknologi, ada it's not only memindahkan atau membedakan orang atau barang dari satu titik ke titik lain gitu. Tidak hanya itu. Lanjut Bapak sekalian, jadi menurut saya yang harus kita buat dalam yang akan saya sampaikan dalam diskusi ini harus ada kebijakan yang jelas menuju sustainability for the future good ini. Bahwa LRT ini harus bisa diakses semua orang. LRT ini harus lebih efisien dari moda lain. LRT ini harus safe. LRT ini harus green. Maka pokok kebijakannya yang saya ingin angkat di dalam pengantar ini, pertama adalah bagaimana travel demand management-nya. LRT ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada bangkitan yang baik terhadap penumpang itu tertarik menuju ke sana. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh operator LRT. Bahwa untuk nanti kita bahas. Kemudian institutional framework-nya itu gimana? Kemarin Adikarya menjadi KAI, menjadi KAI lagi gitu ya. Berikutnya adalah fundingnya gimana? Bagaimana PSO, bagaimana subsidi, bagaimana investasi.
Berikutnya adalah land use-nya seperti apa. Kita akan bahas satu-satu. Teknologi yang diterapkan seperti apa. Lalu pemerintah agenda settingnya bagaimana sih supaya LRT ini menjadi accepted gitu by the public. Gitu. Ini saya mau lewat aja Pak, ini teori lah kita yang praktek-praktek saja. Tapi intinya adalah bahwa transport itu menuju kepada mobilitas dan aksesibilitas. Untuk itu perlu traffic management, perlu traffic demand, gitu ya. Kemudian menggunakan teknologi, institusi, land use dan sebagainya. Saya tidak ingin bahas lebih panjang nanti pada kesempatan lain. Selanjutnya, Bapak sekalian, pertama yang tadi kita bahas adalah traffic demand management, traffic generation. Bagaimana agar para penumpang ini tertarik menggunakan LRT. Itu sekali lagi itu modal splitnya pada arah dan tujuan yang sama dengan KRL. Arah tujuan yang sama dengan nanti MRT East West. Jadi predatory gitu Pak. Bagaimana LRT ini menjadi menarik gitu. Tanpa volume passenger yang cukup, maka sumbangannya akan kurang. Tidak hanya sumbangan dari sisi mengurangi kemacetan, juga sumbangan dari sisi pendapatan. Dan itu tidak dapat diatur oleh LRT. Operator LRT tidak bisa ngatur itu. Tata guna lahan, pengaturan trafik ke stasiun, pedestrian, dan sebagainya itu semua di luar tanpa kebijakan publik dari pemerintah untuk hal ini, maka akan sulit. Lanjut. Nah, masalah umum transportasi publik ini semua orang tahu lah, well known lah. Saya tidak ingin bahas lebih panjang sebetulnya. Lahan parkir. Pak, itu saya lihat kebanyakan stasiun LRT itu di daerah pemukiman yang orang punya mobil. Di dekat orang punya mobil. Kalau tidak ada lahan parkir, mereka tidak naik LRT. Nah, sudah dipikirkah lahan parkir, pengaturan dan prioritas lahan? Itu ATR harus menyediakan, Pemda harus menyiapkan, lalu kemudian banyak pihak yang harus membantu ini gitu, yang tidak dapat dilakukan oleh operator. Gitu. Kemudian dampak lingkungan, pengaturan oleh KLHK, sudahkah gitu? Saya tanya di sana sini belum ada. Jalur pedestrian ke stasiun, apakah sudah difikirkan belum jalur pedestrian ke stasiun ini sehingga orang mau naik LRT? Sepi pada office hour dan padat pada peak hour itu penyakit public transport itu. Gimana mengaturnya? Saya senang tadi mendengar Pak Presiden coba dilakukan hibrid untuk perkantoran antara kerja di rumah dan kerja di kantor untuk mengurangi pengotoran udara. Saya pikir untuk memperbaiki angkutan transport juga gitu ya, agar pada peak hours tidak terlalu penuh. Kemudian kecelakaan, kemudian kongesti. Nah, masalah-masalah ini sangat lazim gitu. Hampir semuanya transportasi publik menghadapi hal semacam ini. Pertanyaan saya sebetulnya, atau saya ingin angkat diskusi ini, sudahkah itu dikerjakan, dipikirkan? Saya khawatir belum. Jadi masih sibuk urusan long span, sibuk urusan anunya beda 1435, sibuk yang ini tidak gitu, belum gitu. Nah, mari kita ingatkan beliau-beliau yang mengambil keputusan. Ini yang saya sampaikan tadi, ini saya dapat dari pernah diskusi di sini di forum yang sama, saya lihat dari YouTube untuk menyampaikan tadi predatory urban transport itu. Saya khawatir ini modal splitnya itu nggak jelas. Bangsa ini masing-masing berapa gitu. Kenapa rutenya sama gitu. Ya, untuk ini mari kita pikirkan agar jangan sampai terjadi predatory gitu kebijakannya. Pengalihan transportasi privat ke transportasi publik pada intinya kan utamanya itu Pak. Dari 32% menjadi 60%. Tapi saya khawatir itu hanya jadi slogan aja gitu. Tetapi mengalihkan ini betul-betul harus ada konektivitas yang baik, aksesibilitas yang baik, jadwal waktu yang tepat gitu dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita ke bagian 2 tentang institutional framework policy ini.
Saya lihat mengambil keputusannya pemerintah pusat, ada Kemendhut, ada Dirjen Hubdat, ada Dirjen Kereta Api, ada Kemenko Marinvest, ada Kemenko, ada BPTJ gitu ya. Kemudian di pemerintah daerah ada Gubernur DKI, Jawa Barat, Banten, pemangku bupati juga banyak. Nah, ini framework policy-nya ini mesti clear nih. Sebetulnya nih, siapa yang bertanggung sebetulnya dari RITJ ya jelas, dari Perpres ya jelas, Kemendhub gitu. Tetapi sepertinya pelaksanaannya tidak. Lebih banyak berorientasi pada membangunnya daripada transportasi ya. Nah, saya ingin sampaikan juga framework ini di saya ambil hanya contoh dua saja ini. Di Paris, Pak. Ini saya pernah guyonan kan di WAG itu. Itu peta Metro Paris itu. Pada waktu itu kami belajar ke sana masih junior gitu kan Pak. Terus itu yang orang metro itu ngasih pensil ke saya. Coba letakkan pensil di peta ini. Nanti saya akan buktikan bahwa titik pensil itu stasiun metronya tidak akan lebih dari 300 meter. Silahkan titik. Terus saya guyon. Kami di Bandung, peta Bandung gelar. Taruh pensil di situ. Pasti di situ angkot berhenti. Waktu tidak pakai 5 meter, 300 meter, 1 meter. Sudah berhenti itu guyon. Lalu demikian juga di Berlin. Yang ingin saya tekankan di sini adalah Berlin maupun Paris ini sama. Untuk kereta api antar kota itu di Paris di Perancis oleh SNCF. Di Jerman oleh DB. Tapi suburban dari sekeliling Paris menuju Paris itu dioperasikan oleh RER. Di Berlin dioperasikan oleh S-Bahn. Di dalam Paris sendiri itu dioperasikan kalau di Paris oleh RATP, kalau di Berlin oleh U-Bahn. Jadi orang itu menentukan adalah berdasarkan karakteristik dari transportasi itu. Sedangkan kita lebih berpikir pokoknya di atas rel itu kereta api. Jadi yang membedakan itu, lalu saya juga guyonan kemarin di WAG itu. Ini seperti guyonan itu anak ditanya oleh gurunya, apa bedanya ibu guru ini dengan burung, sapi dan kambing gitu. Si anak itu menjawab, siapa yang beda? Yang beda burung. Marahlah gurunya. Yang beda saya itu tadi kan burung, kambing sama sapi. Emangnya ibu bisa bertelur gitu kan? Emangnya ibu bisa terbang? Jadi yang beda itu burung, bukan ibu gitu. Lainnya sama, tidak bisa terbang dan beranak. Nah, saya khawatir begitu ini, Pak. Jadi karena ini di atas rel, maka semuanya harus kereta api, padahal karakteristiknya sama sekali beda. Sekarang sudah sebetulnya LRTJ itu metro sendiri, MRT juga sendiri. Jadi saya tidak mengatakan ini sekarang, hanya sekedar memberikan refreshing saja bahwa karakteristik dari angkutan antar kota, antar suburban dan metro itu sama sekali beda. Waktu berhentinya beda, pelasamanya beda, peronnya beda, frekuensinya beda gitu. Semuanya beda gitu. Nah, perbedaan itu yang harus diurus sendiri gitu. Kita nggak bisa mengurus hal yang sama antara antar kota dan dalam kota, itu karakteristiknya beda. Jadi sekarang PT KAI sudah memisahkan KCI itu bagus gitu. Tapi sekarang LRT dioperasikan oleh KAI. Itu mulai jadi bingung lagi gitulah. Saya yang bingung, mungkin yang menentukan tidak bingung. Lanjut Bapak Ibu sekalian, berikutnya funding. Ini juga menurut saya masalah yang serius. Sangat serius menurut saya. Undang-undang kereta api itu sangat jelas. Hanya ada dua hal pembayaran APBN itu, Pak. PSO atau subsidi. PSO dan subsidi itu beda, Pak. 100% beda. Tapi sekarang disamakan. Saya berani mengatakan begitu karena yang membuat konsep kami, Pak, PSO itu. Zamannya Bank Dunia tahun 95. Sekarang menjadi berkembang, tidak karu-karuan. PSO itu pada dasarnya adalah pembayaran negara karena, katakanlah sederhananya, subsidi kepada penumpang, bukan subsidi kepada korporasi, subsidi kepada publik. Karena kereta api ongkosnya 100 perak, untung 10 perak jadi 110,
tarifnya ditetapkan 70, 40 saya bayarin para pengguna, kira-kira begitulah. Oleh kereta api ini jadi pendapatan, Pak. Sehingga kereta api masih, bukan kereta api, penerima PSO itu masih mendapat laba. Kalau subsidi tidak begitu. Jadi perintis kamu terbang ke sana, ongkosmu berapa, sisa rugimu saya ganti pakai subsidi. Sama sekali beda. Jadi, nah sekarang keluarlah PM nomor 25 tahun 2023, baru sekali nih Pak. Ada subsidi, ada PSO untuk LRT ini. Tapi ini pembahasannya bisa 1 hari nih Pak, jadi saya lewati aja. Tapi itu masalah gitu. Harus PSO dengan subsidi itu beda gitu, sangat berbeda. Dan sekarang itu malah di LRT ini ada PSO, ada subsidi, Pak, bertambah seru lah. Belum lagi nanti PMN, ada kemudian ada VGF, ada lagi istilah baru di dalam ini, di dalam 20 PM 25 2003 ini. Apa namanya? Cash flow apa gitu. Jadi saya malah tambah bingung, ini istilah apa lagi gitu ya. Lanjut Pak, ini tadi sudah saya sampaikan untuk membuktikan saja bahwa ini pernah didiskusikan dari persiapan operasi, didiskusikan di WAK ini juga. Di situ jelas dilihat bahwa itu subsidi sarana. Padahal PSO seharusnya. Subsidi itu hanya perintis gitu. Udah perintis di mana? Ada perintis di Jakarta ini gitu. Sekali lagi kita lewat aja ya Pak ya, ini panjang ceritanya. Nah, PSO di berbagai negara itu bervariasi, Pak. Tapi ada yang sampai 70% ini, Pak. Di mana 70% di Italia misalnya. Tapi juga ada yang sampai 22%. Jadi negara itu membayari penumpang lebih banyak daripada yang penumpang bayar. Intinya begitu. PSO ini. Dan sekarang ini Bapak kira PSO-nya KRL Jabodetabek itu lebih kecil daripada pendapatan karcis? Tidak, Pak. PSO-nya sudah sama dengan pendapatan karcis. Jadi besar gitu. Nah, LRT ini berapa? Apakah tidak sebaiknya ditetapkan targetnya? Fare box berapa, non fare box berapa, PSO berapa? Sehingga ada satu insentif gitu bagi operator ini untuk melakukan itu, melaksanakan itu. Ada kebijakan yang jelas gitu di dalam penetapan ini berapa PSO-nya. Tapi itu bukan subsidi, Pak. Ini lain kali kita bahas, Pak, itu bisa panjang sekali. Selanjutnya TOD, Pak, yang tadi sudah saya sampaikan. TOD itu pada dasarnya adalah mengumpani transportasi gitu, Pak. Sekarang kalau kita lihat di sana ada apa Pak, apartemen Adikarya di untuk LRT besar sekali gitu. Itu untuk memanfaatkan penumpang atau memberi penumpang gitu. Nah, ada apartemen Grandika itu. Pedestriannya tidak dibuat. Jadi bagi menurut pendapat saya, kalau ada lahan di situ lebih baik untuk pedestrian dan untuk tempat parkir. Itu really mengumpani transport. Bukan malah menjadi properti yang memanfaatkan nanti di sini banyak penumpang LRT. Jadi bagaimana itu menjadi tempat parkir yang luas itu jauh lebih penting daripada membuat toko, daripada membuat mall gitu. Jadi membuat tempat parkir, membuat jalur pedestrian gitu. Seharusnya begitu. Nah, itu juga tidak bisa dilakukan oleh operator LRT. Bahkan mungkin juga sulit dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Itu kan harus oleh pemerintah daerah, tata guna lahan, RT RW dan sebagainya. Harus dikerjakan bersama gitu. Ini ada pengembangan TOD yang direncanakan oleh Dirjen Kereta Api gitu. Modelnya seperti yang saya sampaikan tadi, lebih mengarah kepada pemanfaatan penumpang LRT. Ada LRT City, ada UAS Separ dan sebagainya. Barangkali ada baiknya ditinjau ulang gitu. Bagaimana agar LRT ini mendapat banyak penumpang dengan adanya TOD itu. Bahwa kemudian penumpang itu juga jadi umpan untuk properti itu oke, Pak, itu oke. Tapi jangan dari sana berangkat ya gitu. Selanjutnya teknologi, Pak. Banyak teknologi baru. Saya itu jujur aja orang kuno gitu, Pak ya. Umur saya udah
70 gitu ya, zaman kereta api, zaman batu gitu. Dulu namanya blok itu di stasiun itu, apa namanya kereta api itu hanya ada satu kereta api di antara dua stasiun. Prinsip, Pak. Kalau ada dua kereta api di antara dua stasiun itu namanya tabrakan. Sekalipun tidak tabrakan, itu sudah diproses, dihukum seperti tabrakan. Perkembangan teknologi berubah menjadi tiang-tiang sinyal. Sehingga hanya ada satu kereta api di antara dua sinyal. Sekarang ini LRT itu sinyalnya ikut pindah gitu, Pak. Moving block. Jadi yang satu kereta itu juga ikut pindah gitu. Ya, itu saya ketinggalan zaman, tapi itu bagus sekali, tapi hati-hati, cuman itu aja, Pak. Sangat berbahaya gitu. Moving block. Kemudian ditambah sudah menerapkan Grid of Automation 3 gitu. Driverless, sudah tanpa masinis, moving block di atas lagi. Ya please gitu, please hati-hati di dalam teknologi ini. Saya tidak skeptis, juga tidak mengatakan itu berbahaya, tapi harus lebih berhati-hati. Jadi sudah moving block, ada Grid of Automation 3 di lengkung yang pendek. Itu lengkung yang sempit, please careful. Itu aja, Pak. Saya tidak ahlinya di dalam teknologi gitu. Bahkan saya yang betul-betul tidak ahli ya itu tadi, Pak. Saya nyopir di sana, nyopir di di dekat itu, Pak, Simpang Susun itu. Di sebelah sini ada kereta cepat, di sini ada LRT. Jalan MBZ itu kan, Pak, jalan ini jalan layang, jadi dekat sekali gitu, Pak. Ini saya pikir nih kalau nyopir lewat gitu, ya pertama kaget, kedua nonton gitu, Pak. Apa nggak bahaya ya? Kita sendiri di atas itu, Pak. Lihat, kereta api cepat, gitu LRT gitu. Kita nyopir di situ. Wah, harus dipikir betul itu, Pak. Harus dipikir betul. Saya itu penakut kalau seperti itu, Pak. Ada sandwich panel, ada U-shape girder dan sebagainya. Itu oke, Pak, nggak bisa dilawan. Itu mah teknologi. Cuman orang kuno ini, orang tua ini hati-hati ya. Cuman itu aja, Pak. Karena itu perubahan yang sangat-sangat besar. Dan terakhir, Pak, yang ingin saya sampaikan agenda yang kebijakan yang sangat penting itu agenda setting, Pak. Sehingga tidak ada orang ngomong yang macam-macam gitu, Pak, soal RT itu. Yang inilah, yang long span lah, yang seperti saya ngomong tadi lah. Macam-macam gitu, Pak. Bu, ada agenda setting yang jelas kepada publik itu. Bahwa ini moda transportasi. Bahwa ini adalah instrumen kebijakan iklim dan lingkungan. Karena ini menggunakan tenaga listrik, karena ini karbonnya kecil, ini mengurangi polusi, hebat BBM. Ini adalah kebijakan untuk bahwa kita mengeluarkan uang, pemerintah ini memberi subsidi pada penumpang, bukan pada operator. Nah, ini sepadan untuk instrumen kebijakan ekonomi, bahwa kerugian kemacetan itu sekian sekian triliun, polusi sekian triliun. Dengan LRT kita akan menghemat sekian triliun, maka saya bayarkan PSO sekian. That's okay. Saya sebetulnya ingin usulkan seperti itu. Jadi tidak pating ngomong komentar macam-macam itulah, Pak. Perpresnya gonta-ganti, itu 1435, itu 1067, ini long span, ini pernah ganti gitu. Jadi mendukung gitu loh, Pak. LRT ini bagus gitu. Harus mestinya seperti itu ya kalau boleh usul, Pak. Jadi terakhir, Pak, hanya bagian akhir presentasi aja. LRT Jabodetabek ini pada awalnya belum memiliki pangsa pasar yang signifikan. Namun keberadaan ini merupakan babak baru lah transportasi publik yang modern, efisien, teknologi tinggi, dan hemat lahan. Please sampaikan itu dengan baik, dengan agenda setting. Peran LRT dan perkembangannya ini memerlukan dukungan kebijakan publik yang mengikat pengambil keputusan. Perpres kah, PP kah gitu. Yang jelas pada fokus pengelolaan demand dan traffic. Bagaimana peningkatan penumpang yang menggunakan LRT, kerangka institusi yang jelas gitu, Pak. Institutional framework-nya itu jelas gitu. Siapa yang mengoperasikan sarana, siapa prasarana, kenapa begitu gitu.
Halo, waduh. baik peraturan maupun apa yang disampaikan orang gitu. Jadi tanpa kebijakan publik yang tepat, ini udah jalan lah Pak LRT, nggak usah dimasalahkan lagi. Tapi bagaimana itu bisa optimum, itu yang paling penting. Aksesibilitasnya bagus, land use-nya bagus, ada tempat parkir dan sebagainya, sehingga menarik, aksesnya jelas gitu. Jadi secara sih, untuk itu semua Pak, agar PEX itu berpindah dari kendaraan pribadi menjadi naik LRT, maka tentu harus ada yang menarik. Bagi saya misalnya yang menarik, ukurannya adalah berapa waktu rata-rata orang dari rumah sampai ke tempat tujuannya. Kalau di Singapura itu 84 menit. Kalau di Hong Kong itu 73 menit. Copenhagen hanya 15 menit ya. Nah, alangkah bagusnya kalau ditetapkan. Begitu LRT atau dan lain-lainnya gitu ya, di Jakarta 60 menit misalnya. Yang kedua, share LRT ini ditetapkan. Sehingga lalu menjadi satu target yang jelas gitu. Bukan, oh ini begini, nanti LRT punya kesempatan bagus loh, kayak gitu. Tapi LRT ini akan mencapai 10% dari angkutan publik Jakarta. Itu akan menjadi jauh lebih bagus, jauh lebih clear. Bapak Ibu sekalian, Pak Wendy, Pak Rudi, terima kasih sekali. Hanya pembuka diskusi, banyak salah, monggo kita diskusikan apa yang sebagai pemicu apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di stop share. Ya, sudah. Pak Edi, betul, sebelum yang lain bicara ya, saya disclaimer dulu nih kepada teman-teman semua bahwa tentunya ini jago-jago semua lah, saya yakin deh. Tapi tolong mohon ingat waktunya, kita share ini yang lain gitu ya. Tadi di awal Pak Edi Haryoto udah ingatkan gitu. Saya yakin banyak yang ter tergoda nih dari wajahnya untuk mendiskusikan, bahkan memberikan presentasi tandingan nih Pak Edi Haryoto. Termasuk Ada teman saya Pak Agus sekali nih, Agus ya, Pambagio. jadi gitu. Jadi tolong ini silahkan namanya di komentar, tapi tolong membatasi diri lah supaya karena waktunya yang sangat terbatas nanti tadi seperti Pak Edi Haryoto, kalau kita mau diskusi item per item lebih banyak, kita bisa nanti offline ya Pak Edi Haryoto ya. Iya, ya siap. Oke, silahkan Pak Iskandar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat kepada LRT Jabodebek, ya, saya kira LRT ini akan memberikan manfaat yang cukup besar untuk Jakarta dan sekitarnya. Tetapi, ya, kalau kita melihat lebih jauh, ya, sebenarnya ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam proses perencanaannya. Saya pernah berdiskusi dengan ahli LRT dari Belanda. Ya. Beliau mengatakan, ya, kenapa kok yang dipilih itu lintasannya adalah di samping jalan tol. Ya, memang saya tahu sebenarnya di samping jalan tol itu karena ya nggak perlu repot-repot membebaskan tanah. Ya, tetapi yang jadi kendala di sini adalah bahwa itu berarti perencanaannya ini tidak memperhatikan demand yang ada. Ya. Nah, demand yang ada itu sebenarnya kan bukan di situ, bukan di samping jalan tol, ya. Tetapi demand-nya mungkin ada di tempat lain. Jadi dasar daripada perencanaannya sebenarnya mungkin tidak terlalu baik. Tapi apapun itu, ya akan memberikan manfaat yang sangat positif, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang bisa saya lihat, LRT ini tidak didesain oleh urban transport planner, ya, tapi direncanakan oleh seorang ahli kereta api, ya. Jadi dia memang ahli kereta api, tapi tidak ahli di dalam urban transport planning. Yang menjadi isu utama di dalam urban transport planning, ya, itu sebenarnya salah satu itu kan adalah accessibility daripada lintas yang dibuat, ya.
Nah, yang menjadi kendala di sini ya tadi samping dia berada di samping jalan tol. Kemudian yang kedua station spacing ya. Station spacingnya itu benar-benar jauh ya. Apalagi di pinggiran kota. Memang di pusat kota dia agak lebih rapat ya, tetapi station spacingnya terlalu jauh ya. Nah, ini jelas-jelas ini kelihatan bahwa perencananya bukan ahli urban transport planning. Kemudian yang berikutnya yang menjadi kendala yang cukup memprihatinkan, kenapa kok bangunnya sudah di samping jalan tol, ya? Kenapa kok buatnya sangat tinggi, ya? Kenapa nggak sebagian besar dibuat at grade, ya? Sebab kalau dibuat at grade, cost-nya akan lebih rendah, ya. Dan kita ketahui ciri khusus daripada LRT adalah bahwa dia sanggup untuk naik, nanjak, dan turun dengan gradien yang lebih besar dari kereta api. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya kalau umpamanya ketemu dengan jalan raya, ya mungkin bisa dibikin underpass atau dibikin flyover untuk LRT-nya. Nah, ini saya kira salah satu aspek lain yang menjadi kendala dari LRT ini. Kemudian yang berikutnya yang saya sangat aneh ini dengan pandangan dari Wakil Menteri, ya Menteri BUMN. Beliau sebenarnya kan saya sampai baca apa sih background beliau, ya kenapa kok sampai komentarnya kepada uh, lengkung LRT ini di Longspan, ya ternyata beliau ini kan mantan dirut Mandiri, ya beliau itu adalah ekonom, ya sehingga pandangan beliau dari sisi teknis itu kurang begitu tepat, ya sebab masalahnya yang namanya light rail transit itu bisa dioperasikan pada radius yang kecil, ya tapi memang sebagaimana kita ketahui semakin kecil radiusnya semakin pelan kecepatannya, semakin rendah kecepatannya. Jadi saya kira sebenarnya tidak ada yang salah di dalam long span ini, ya. Jadi ini adalah hal yang cukup menarik. Nah, yang berikutnya yang saya kira yang perlu diangkat lebih lanjut ya, memang saya kira park and ride akan menjadi isu penting di dalam lintas LRT ini. Dan saya melihat ya pada kereta api Jabodetabek pun ya KRL ya itu memang park and ride ini kurang banget gitu ya. Sebenarnya harusnya bisa lebih ditingkatkan. Sebab kalau lebih ditingkatkan ya maka tentu demand-nya akan lebih tinggi ya. Kemudian saya kira pemanfaatan TOD ini menjadi isu yang penting juga di dalam pengembangan daripada LRT ini. Jadi mungkin saya agak beda pendapat dengan Pak Edi Haryoto. Jadi saya kira TOD memang perlu dikembangkan. Jadi TOD itu berarti yang bersangkutan tinggal dekat dengan stasiun kereta LRT-nya. Nah ini yang saya kira yang mungkin perlu lebih dikembangkan lagi pengembangan daripada TOD di kawasan di sekitar stasiun ya. Dan kalau ini bisa dikembangkan ditambah lagi dengan fasilitas park and ride yang baik ya, termasuk fasilitas park and ride untuk sepeda motor. Sebab di Indonesia ini saya kira apalagi kota-kota besar sepeda motor itu penting banget untuk disiapkan fasilitas park and ride-nya. Jadi kalau saya melihat di beberapa stasiun kereta api KRL, peranan dari park and ride untuk sepeda motor itu sangat sangat besar. Jadi mungkin perlu lebih diperbesar lagi. Ya, saya kira LRT ini saya kira mungkin ya efeknya pasti positif untuk Jakarta dan saya kira Jakarta masih perlu lebih mengembangkan jaringan angkutan massal. Tadi dikatakan oleh Pak Edi Haryoto, kalau di Paris itu 300 meter sudah bisa sampai ke stasiun metro di sana. Ya, jadi saya kira mungkin Jakarta juga perlu mengambil langkah-langkah ya yang lebih besar lagi untuk mengembangkan jaringan angkutan massal. Dan jaringan angkutan massal di Jakarta masih sangat lemah ya. Jadi memang di sini perlu sangat dikembangkan
Dan ini yang sekarang kita rasakan sekarang di Jakarta yang menjadi isu pada beberapa hari terakhir ini adalah masalah uh, polusi udara. Nah, Pak Is bisa kalau cepat, Pak Is. ya, kalau kita mengambil langkah pengembangan jaringan angkutan massal yang baik, maka masalah polusi udara ini bisa kita redam. Jadi saya kira itu mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iskandar. Saya kira ada nggak apa-apa lah. Saya banyak yang lain, ada Pak Prayudi segala. Tapi saya kasih yang senior dulu ya Pak Pray ya. Ada Pak Cucuk itu dari tadi. Pak Cucuk Siapa? dari saudara. Kita pengen juga ini dari apa namanya kalau tadi Pak Edi Haryoto, Pak Iskandar, Pak Prayudi, dan saya ini siapa yang Pak Nur Hadi, tolong jangan sharing dong Pak Nur Hadi siapa sih? Oke, ya silakan deh kalau nanti Pak saya bilang Pak Edi Haryoto, Pak Iskandar, Pak Prayudi dan saya atau yang lain tuh bicara itu nanti yang lain nggak kebagian. Silakan Pak Cucuk. Terima kasih Pak Wendy atas waktu yang diberikan kepada saya. Ada beberapa hal yang saya kira penting, yaitu yang pertama, tadi sudah digarisbawahi oleh narasumber, bahwa ini sudah ada seperti ini. Jadi kita seyogianya memang bagaimana memikirkan untuk daya gunanya ini menjadi besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Iskandar mengatakan tadi bahwa radius dari belokan itu bisa lebih kecil lagi, walaupun tidak ada di dalam tabel ya. Gitu. Yang oleh Pak Edi Haryoto itu apa itu namanya kecepatannya harus menurun. Ya memang kalau radiusnya lebih kecil pasti kecepatan harus menurun karena nanti ya kalau teknisnya sentrifugal dan sentripetalnya nanti tidak sepadan, nah itu akan melesat keluar. Cuma saya cari angka yang ekstrim lagi, yaitu yang berkait dengan keselamatan. Keselamatan ini adalah yang paling penting. Tapi kalau berbicara kecepatan, di sepanjang lintasan kereta itu kan ada terminal, ada stasiun, yang kecepatannya bahkan 0 gitu. Jadi saya mau mengatakan bahwa kita jangan terlalu khawatir. Jadi kecepatan 0 sampai dengan kecepatan yang berapa 80 km per jam itu bisa berfungsi asalkan kita prinsip keselamatannya itu dipegang. Nah, jadi saya mau mengatakan bahwa memang jangan terlalu berpanjang-panjang lah diskusi tentang long span ini. Walaupun teorinya ada. Tapi kita yang terpenting berbicara tentang lebih utama ke keselamatan. Jadi saya cari ujung-ujungnya saja. Kemudian yang ketiga yang ingin saya komentari adalah TOD itu dari dulu tarik-menarik. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi di dalam praktek itu kita berbicara berkali-kali di dalam WA itu, bicara TOD, orang lain sudah merancang TOD itu, Pak. Gitu. Yaitu jika TOD ada berupa katakanlah tempat-tempat pemukiman, berupa tempat-tempat tinggal apa itu apartemen, itu ada beban tambahan untuk jalan pendekat ke arah situ. Nah itu yang harus ditingkatkan lagi, jangan tidak diperhitungkan begitu. Jadi apa itu ini sudah klasik, dari dulu sudah klasik. Oleh sebab itu kalau Pak Retno teriak-teriak soal sistem transportasi yang terkoneksi dengan baik, terpadu, karena kita menghadapi kenyataan. Tapi kenyataan yang kita hadapi itu bukannya terus kemudian terjadi begitu saja. Ya memang karena tahapannya memang begitu, anggarannya tidak cukup, dibuat sekaligus tidak cukup.
Nah, jadi kalau yang urusannya transportasi darat, nanti pada posisi repot kalau tidak ada jalan pendekat karena katakanlah ini transportasi moda udara atau transportasi moda kereta api sudah siap stasiunnya dan perlengkapannya semuanya, tapi tidak ada pendukung jalan pendekatnya. Emang ini yang masalah dari dulu itu begitu, harus kita akui itu. Jadi anggarannya memang tidak cukup atau memang penganggarannya itu Ya. maaf ya harga satuannya mungkin terlalu tinggi atau bagaimana lah, kita tidak akan berbicara ke sana. Jadi yang terakhir ini saya mau mengucapkan terima kasih. Aslinya saya dari orang udara begitu. Tapi diundang, karena diundang secara kelihatannya secara khusus oleh Pak Ketua, saya hadir di sini karena saya ingin tahu tentang transportasi moda lain. Jadi kalau saya memang ingat selalu ke Pak Edi Haryoto. Kelihatannya mudah mengatur lalu lintas kereta api, tapi itu menurut saya paling sulit. Kalau di udara, di terminal area itu kan pesawatnya ngumpul jadi satu, tapi diatur karena jalannya itu bisa diatur, makanya lebih mudah. Ada air traffic management, ada air traffic flow management, ada separasi vertikal, ada separasi horizontal, ada separasi jarak gitu. Jadi banyak kesempatannya untuk ngatur. Kalau di kereta api ini kesempatannya itu kecil, apalagi dibandingkan udara. Apalagi kalau kereta api itu ya seperti LRT ini, layang-layang di udara. Karena meleset sedikit saja itu sudah bagaimana itu. Mengerikan tuh saya kira. Itu aja saya kira Pak ini. Oke, makasih Pak Cucu, Pak Dirjen Udara. Pak Edi Haryoto, saya lanjutkan dulu ya. Mungkin kasih Silakan. dalam Silakan. dulu lah, yang masih aktif dulu. Ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa diklarifikasi ya sebelum makin bergulir. Pak Prayudi, sebagai orang yang masih aktif, mungkin ada beberapa hal yang bisa Pak Prayudi tambahin, klarifikasi atau apalah ya, supaya lebih terang benderang. Ya Pak, terima kasih Pak Wendy. Sebenarnya kan, jadi gini Pak, ini panjang ceritanya. Kenapa ini jadi begini, ini panjang ceritanya. Awalnya itu kita nggak punya uang Pak. Nah, itu. Di tahun 2015 adalah yang namanya, ini Pak, usulan dari Adikarya untuk membangun perkeretaapian secara swasta full Pak. Jadi inisiator. Pada saat maka muncullah Perpres itu Pak, inisiator. Jadi artinya adalah pemerintah hanya terima bersih Pak. Jadi pada saat mereka jadi konsepnya adalah BOT. Kemudian dalam perjalanannya PT KAI masuk Pak, Perpresnya dirubah. Kemudian tadinya Adikarya menjadi dari inisiator, kemudian menjadi kontraktor. Sekarang tadinya kan Adikarya sebagai inisiator, pembangun infrastruktur, juga pengelola sarananya Pak. Pengelola sarana kereta api. Jadi pemerintah itu untung sekali waktu itu gitu. Jadi mereka nanti yang covering adalah swasta. Kemudian diambil alih oleh PT Kereta Api. Kemudian Adikarya itu menjadi kontraktor Pak. Kontraktor, kemudian Nanti dulu Pak Prai. Tadi ada kata-kata diambil alih, tolong diklarifikasi lagi kata-kata diambil alih. Maksudnya ada Perpres baru Pak. Jadi pada waktu Pak Jonan jadi itu ada Perpres lagi Pak bahwa PT KAI sebagai pengelolanya Pak. Makanya bebannya berat di PT Kereta Api sekarang ini. Gitu. Nah jadinya kontraktornya itu di Adikarya Pak. Nah dalam pelaksanaannya itu memang waktu itu karena memang ini desain and build ya, itu harusnya memang ada integrator. Nah integratornya ini kemarin kita kelupaan Pak. Sehingga pada saat pembangunan itu, karena kita memang exercise baru ya Pak, ini kan teknologi canggih, kemudian baru, dan dulu juga pemerintah tidak seperti APBN Pak. Kalau APBN pemerintah sangat fokus di situ Pak. Tapi kalau pada saat design and build, pemerintah tidak terlalu fokus untuk di situ, tetapi safety-nya yang difokuskan. Karena di situ ada desainer Pak, desainer maupun konsultan MK-nya.
untuk desain dan lain-lain untuk safety. Pemerintah di dalam hal ini adalah di safety-nya. Nah, setelah dia jalan, semuanya jalan, ini masih biayanya non APBN, Pak. Sekarang ini masih non APBN gitu. Tapi dalam perjalanannya biayanya kan berat. Nah, sekarang mau tidak mau sekarang pemerintah ikutan gitu. Nah, pemerintah mengatur regulasinya. Regulasi terkait dengan pola operasi, safety, dan lain-lain. Termasuk kalau memang itu mau dikasih subsidize gitu. Pemerintah memberikan nilai subsidinya, Pak. Tetapi semua investasi ini adalah swasta murni. Artinya dalam hal ini BUMN. Jadi ini bukan APBN. Jadi memang berbeda dengan pola pembangunan kita APBN yang lain. Sehingga ini mirip dengan KCI, cuman kalau KCIC adalah dia fully dari investor asing. Gitu. Kalau yang ini murni adalah dari swasta dalam negeri. Sehingga nantinya pemerintah, itu belum milik pemerintah, Pak. Itu masih milik swasta semuanya. Jadi nanti mereka akan mengembalikan dan pemerintah akan mengembalikan secara diangsur, Pak, pelan-pelan. Jadi konsep yang sekarang kreatif finance itu seperti itu sekarang jalan. Itu Pak Wendy. Kalau itu terkait untuk masalah yang lain-lain, oke lah ya. Jadi mohon maaf Pak. Jadi teman-teman nih kadang-kadang nggak paham bahwa kereta api itu ada dua, Pak. Ada yang namanya Metro Line, ada yang namanya long distance. Pak Edi tahu lah ya. Yang namanya Metro Line itu nggak perlu besar-besar juga lengkungnya kok gitu. Dan itu juga kecepatannya maksimal adalah rata-rata 60. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan gitu. Dan tadi ada kekhawatiran juga kalau Pak Cucu bilang nanti lopat, enggak, Pak. Kami yakin sekali bahwa itu adalah kecepatannya tidak jauh, tidak lebih daripada 70 maksimal. Karena memang itu adalah jarak antara untuk kereta api komuter itu minimal aturan kita adalah per 2 km. Bahkan ada yang lebih dekat lagi. Jadi komuter ini like bus lah, pengganti bus gitu, Pak. Cuma memang butuh didukung oleh transportasi darat lainnya untuk mendukung integrasinya. Termasuk dengan TOD kita yang belum, tadi Pak, TOD itu sebenarnya adalah ruang area Pak yang per 500, yang maksimal itu 500 meter dibangun. Sehingga kalau kita ngikut Hong Kong, semuanya mendekati semua, bukan komersialisasi stasiun, misalnya sebuah stasiun dibangun sebuah apartemen itu bukan TOD Pak. Jadi artian TOD-nya belum full secara harfiah diartikan oleh teman-teman di sini gitu. Kalau melihat ya di Hong Kong Pak itu yang suksesnya TOD, sehingga operator cukup dengan biaya TOD itu mereka mampu membangun infrastruktur baru tanpa beban pemerintah. Jadi sustain Pak, harapannya seperti itu. Itu Pak Wendy, terima kasih Pak. Pak, saya ada pasti yang banyak yang tanya ya, tapi nanti Pak Edi Haroto buru lupa. Nah, kembalikan ke Pak Edi Haroto dulu ya Pak Edi. Baik. Saya bahkan kalau boleh minta izin, minta dibantu Pak Agus Pambagio itu, karena dia tahu itu sejarah LRT itu. Kalau boleh oleh Pak Moderator. Oh Tapi iya. saya ingin secara umum saja dulu Pak. Sebagaimana tadi saya sampaikan, sebetulnya saya tidak ingin berdebat soal yang sudah terjadi. Sudah terjadi kok. Udahlah, lupakan aja gitu. Tapi hati kecil ini memang kadang-kadang gemes gitu loh Pak ya. Saya ingin mulai dari cerita Pak Cucu tadi. Saya memang sering cerita ke beliau. Kereta api sama pesawat itu sama-sama moda yang paling berbahaya di dunia. Kereta api bisa tabrakan, nggak bisa belok, nggak bisa direm. Pesawat bisa jatuh. Tapi keduanya dikenal sebagai moda transport yang paling aman di dunia. Bahkan kereta api lebih aman daripada naik sepeda. Pesawat terbang lebih aman daripada main golf gitu. Padahal alaminya dia kan berbahaya, Pak. Itu karena standar, karena pengawasan, karena pelaksanaan. Kalau itu diterobos, dia terjadi sifat aslinya. Bahkan saya cerita memang ke Pak Cucu, kereta api itu lebih berbahaya Pak dari pesawat terbang. Pesawat terbang itu ada tikes. Begitu ada tetet, begitu tabrakan gitulah Pak ya. Ada pilotnya. Atesia bilang, kamu desain. Loh, desain ada pesawat tuh. Oh, saya malah mau naik gitu. Nah, kalau kereta api kagak Pak, begitu PPK mencet tombol pasti ke situ. Masih saya cuma bilang la ilaha illallah saja gitu kalau terjadi di depannya. Nothing to do gitu.
Nah, pesawat masih ada pilot. Kalau masinis itu hanya maju mundur kecepatan sekian gitu. Nah, sehingga maksud saya kembali sedikit ke long span karena gemes tadi loh Pak. Secara teknis dan sebagainya saya sama sekali tidak komplain, itu that's okay, bagus Pak, mahakarya. Cuman itu untuk kereta api loh Pak. Itu aja yang saya inginkan. Di situ pakai slab track, ya kan Pak Pradi. Jadi menyesuaikan sentrifugal nggak bisa, permanen W, nggak bisa diatur pakai balas. Di situ harus pakai duang rel, di tempat lain tidak. Ada berbagai hal, pengaturan khusus. Aman Pak, jangan khawatir, saya tidak nakut-nakuti. Tidak nakut-nakuti, tapi itu dihitung tidak, itu aja yang saya khawatir. Jangan-jangan ini long span loh, oke ini bagus loh, hebat gitu. Tapi lupa itu kalau untuk jalan kereta api itu aja lah yang saya khawatir. Jadi nggak usah ya, nggak usah dilanjutin. Pokoknya aman lah, itu masuk malah nakut-nakutin. Ada banyak hal yang Aman-aman Pak. spesifik. Ada insinyurnya banyak itu bagiannya. Ya, spesifik kereta api Pak. Ya itu tadi saya sampaikan flange. Kadang-kadang mikir Pak, yang menentukan flange roda sekian itu jenius loh Pak itu Pak. Begitu agak kencang sedikit pasti nggak bisa belok roda. Begitu agak datar sedikit pasti keluar dari rel. Sudut itu jenius itu gitu Pak. Nah sekarang dengan lengkung itu kan ada perhitungan ulang gitu loh Pak. Hanya hal-hal seperti itu yang saya khawatir. Kalau itu sudah dihitung semua, oke fine, alhamdulillah. Saya lupa itu nggak ikut dihitung seperti Pak Iskandar bilang tadi, bukan urban transport, jangan-jangan civil work saja, jangan-jangan begitu. Oke, kita lewat aja Pak, kita nggak bahas itu. Jadi Pak Iskandar, saya sama dengan pendapat saya, aksesibilitas, kemudian beberapa hal tadi, kecuali yang tadi Pak radius saya hanya, oke, nggak apa-apa Pak, itu LRT Palembang malah ada yang cuma 80 ya Pak Parayudi kalau nggak salah lekonya. 80 meter ini 115 lumayan lah. Iya, Pak. Itu malah 80 gitu. Tapi tetap aja itu lengkung kecil lah, tetap aja gitu. Nah kemudian TOD ini yang banyak dibahas di TOD Pak. Saya setuju Pak Iskandar bahwa itu. Tapi kan tetap intinya itu bangkitan penumpang. Yang saya ingin sampaikan itu mindset orangnya aja Pak. Mindset orangnya itu, ini TOD PSD seperti tadi disampaikan. Wah, di sana ada kereta api bangun Podomoro City di Tenjo. Wah, di sana ada kereta api bangun sini. Dia bayar apa gitu loh, Pak? Kalau di Tokyo, Pak, di sekitar Tokyo itu ada 128 perusahaan kereta api swasta. Itu membuat satu real estate dia bangun sepersimpang. Hanya 2 km, 3 km, tapi dia nyebut perusahaan kereta api itu Pak dirinya itu. Nah, sekarang ini tidak, Pak. Wah, ini di sini ada bawa lihat di Tenjo itu, Pak, suara besar sekali memanfaatkan stasiun itu. Modalnya saya bersihin ya stasiunnya ya, saya bangun sedikit itu aja. Jangan hanya itu dong, Pak. Bayar konsesi itu misalnya untuk bangun LRT-nya gitu. Atau bangun trek 100 meter masuk ke dalam kompleks dan sebagainya. Itu sebetulnya maksud saya. Jadi maksud saya dimanfaatkan. Bukannya kita ini seharusnya memanfaatkan itu untuk kepentingan kereta api, malah dibalik. Hasilnya akan saya manfaatkan. Gitu. Bahwa itu kemudian berkembang, itu oke, Pak. Itu oke. Nah, sehingga maksud saya hanya berubah sedikit saja mindset itu. Bahwa TOD itu tetap utamanya itu bangkitan untuk penumpang. Gitu. Apartemen oke, Pak Iskandar, saya setuju itu bagus. Tapi apa iya di benak dia begitu gitu? Yang saya khawatir di benak dia ini nanti banyak penumpang. Ini nanti wah bisa laku apartemen saya gitu. Itu Pak yang jadi kita sependapat pada dasarnya. Hanya mindset saja harus kita sesuaikan. Kemudian tadi Pak Prayudi, Perpres itu memang berubah-ubah. Tekanan saya sebetulnya bukan pada masalah itu. Kok berubah-ubah gitu? Undang-undangnya itu ada. Undang-undang perkeretaapian itu jelas gitu. Ada prasarana, ada sarana gitu. Ini berubah-ubah gitu. Monolitik dulu, terusan bundling, dulu Adikarya toh, terus PT KAI dan Adikarya. Sudah itu Adikarya dan PT KAI tadi udah saya tabelkan tadi. Jadi
yang ingin saya sampaikan sebetulnya institutional framework-nya itu gimana? Jadi ini sesuai dengan kondisi yang dihadapi aja. Nah, yang ini Pak Agus, Pak Bagio tahu itu sejarahnya. Nanti saya akan minta waktu sedikit boleh ya Pak Moderator. Itu Boleh, sudah boleh. ya. Dan ini bagian yang akhir lainnya saya pikir saya tidak menyampaikan secara detail, tapi semangat dari Bapak Ibu sekalian samalah. Yang udah ini udahlah. Ya. Mari kita mengoptimalkan yang sudah ada ini. Tata guna lahan, TOD, aksesibilitas, mobilitas. Jadi jangan lagi berorientasi struktur, berorientasi civil work, Ya. tapi berorientasi pada mobilitas, bukan transportasi. Saya kira saya ingin tunggu bantuan Pak Agus nih soal, dia tahu soal awal asalnya gimana, dia tahu. Boleh ya Pak Moderator? Silakan Pak Agus sama Bagio. Makasih Pak Edi, Bapak sekalian, Pak Wendy. Jadi gini, saya bicara sejak awal kami, mungkin ada di sini juga yang hadir, tim pengawas pembangunan LRT Palembang dan Jabodebek. Itu 2015-2016. Lengkap ada Kementerian Keuangan, PUPR, dan semuanya ada di situ. Dari awal ini alat transport yang lahir sungsang, jadi bermasalah. Ya kan, yang pertama itu soal relnya saja. Sehingga terjadilah cost overrun 12 triliun. Awalnya kan sama, 1067 supaya bisa masuk deponya di Manggarai. Tetapi banyak mendesak, termasuk gubernur, wakil gubernur, dan juga vice gubernur minta 1435. Kita sudah bilang itu tidak mungkin karena akan mahal. Tidak percaya, akhirnya tadi Perpres dirubah tadi. Sehingga harus beli tanah untuk depo, beli peralatan, naiklah 12 triliun. Itu kira-kira yang sampai. Jadi dari awal sudah salah. Tadinya memang Pak Kiswo, Dirut Adikarya waktu itu yang mempresentasikan di depan Gubernur Pak Jokowi, kemudian saya hadir dengan Pak Bambang Susantono, Wamen waktu itu. Jadi dari itu sudah saya bingung ini gimana bikinnya ya. Nah, jadi artinya kesana terus TOD, banyak datang ke tim kami di lantai 9 waktu itu dari daerah-daerah mengusulkan soal TOD kita dapat sekian-sekian loh. Ini ada TOD kok bisa dibagi hasil di daerah, itu saya pusing. Nah, awalnya Adikarya itu memang yang mengusulkan, membangun, tapi memang KAI tidak ada, lalu diikutkan. Terus tiba-tiba sekarang KAI menjadi yang leading. Uangnya dari mana? Nanti lewat pemerintah dan sebagainya. Pokoknya KAI nggak punya uang dan seterusnya. Dan jadilah itu. Dulu di Inka, kita sempat ke Inka lihat, oh Inka bikin hanya gerbongnya sama boginya. Lah perutnya yang dari elektronik dan sebagainya siapa yang bikin? Oh beli. Jadi merakit. Makalah terjadi agak sedikit kerusuhan, tidak connected. Nah, terus sinyalnya LAN, tambah tidak connected lagi. Nah, jadi itu cikal bakal kenapa tadi saya bilang lahirnya sudah sungsang. Tetapi semua yang disampaikan Pak Edi itu betul lah kira-kira begitu hitung. Saya bukan ahli kereta, tapi saya hanya lihat kebijakannya kok begini ya. Saya bilang ini bermasalah pasti. Termasuk Palembang, ngikutin kontur jalan, beloknya R-nya 80, bunyi itu kreot gitu. Ini tidak dipotong keretanya. Palembang kan dipotong karena mentok ke sisi temboknya itu, karena itu desainnya monorail. Nah, jadi banyak hal-hal ini berulang kekusutannya. Jadi ide untuk ini angkutan transportasi massal memang susah. Kalau KRL ada di sisi kelas menengah bawah, Pak, rute KRL. Ini kelas menengah atas. Coba lihat di sisi Jagorawi, itu sebenarnya perumahan mahal. Jadi TOD-nya harus ada tempat parkir, Pak Is tadi sampaikan. Ketika ada tempat parkir, orang bawa mobil taruh situ. Kalau tidak, nggak akan laku itu. Saya waktu mencoba jauh sebelum yang kemarin dengan Pak Dirut LRT, itu keretanya driverless, betul. Terus mau masuk depo harus mandi dulu. Begitu kita lewat, airnya nggak keluar. Lalu saya bilang, lah ini kalau nggak ngerem gimana? Saya pindah gerbong belakang. Ya kan? Nah, lalu pintunya tidak connect dengan pintu stasiunnya, kelewat gitu ya. Nah, inilah yang saya pikir harus diperbaiki demi keselamatan yang Pak Edi tadi sampaikan. Ya, pemahaman-pemahaman, bikin agenda setting betul, karena kalau tidak
orang cuma rame mau nyoba. Saya ditelepon banyak kawan-kawan hanya ingin nyoba. Saya tanya, lu mau make? Enggak lah, susah jauh dari rumah saya. Yang penting saya mau nyoba. Itu aja. Nanti sama kayak KCJB juga gitu, mau nyoba. Nah, ini kan jadi tidak apa ya? Tidak masuk sistem transportasi karena kita ini regulator maupun investor lalu bilang kita kan ini banyak sekali macamnya modanya di Jakarta ini yang tidak terkoneksi. First mile, last mile jadi nggak connect karena terlalu banyak macamnya. Malah dulu ada yang mengusulkan apa hyperloop. Hyperloop kita diem gini sudah sampai tujuan kan? Apa berguna? Ada yang kereta gantung macam-macam. Nah, jadi ini sudah ada, mari kita optimalkan. Terus saya syaratkan kemarin saya bicara dengan media, tolong nggak usah driversan lah, masinisnya duduk di situ aja nyetir udah. Jadi kalau ada apa-apa yang tadi belum connect, kita masih selamat, bisa ngerem, nggak usah. Yang pertama di mana nggak usah. Ini sudah lahir sungsang, jadi kita harus hati-hati dalam mengelolanya. Itu saja, Pak Moderator, Pak Edi, terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan Pak Moderator aja. Nah, makasih Pak Edi. Pak Agus Pambagio, ini tolong tadi Pak Agus Pambagio kan menyampaikan tuh katanya waktu ditentukan 14.35 itu ikut di dalam, paling tidak ikut mendengar lah. Ya. Saya penasaran aja, waktu dulu alasannya 14.35, kenapa sebenarnya nggak perlu dipertanyakan, tapi pengen tahu aja karena beberapa yang saya tanya dulu ada kamu bicara. Ya ada kawan dari komite oversight komite sudah almarhum sekarang itu ngotot karena seluruh dunia sudah pakai 14.35. Kemudian Vice Governor juga yang sekarang sudah pensiun itu mendorong Pak Ahok waktu itu yang itu ngotot untuk 14.35. Padahal kita sudah hitung kalau 10.67 masuknya ke Manggarai. Jadi realnya sama. Kalau 14.35 sudah di luar. Waktu itu di Rut KAI sempat marah dan keluar dari rapat. Karena ngotot minta 14.35. Itu Pak. Nah dari situlah cost overrun yang tidak pernah disampaikan di media nih. Saya sampaikan saja. Cost overrun-nya 12 triliun. Karena kita harus melawan mafia tanah yang di Bekasi itu. Kemudian kita harus bangun depo. Kemudian kita harus beli peralatan yang untuk 14.35. Itu Pak Wendy. Ya, oke, Pak. Ya, kalau saya tanya ke Pak Agus Pambagio, soalnya ke Pak Agus Pambagio akan bicara apa adanya. Soalnya saya tanya ke yang lain, kenapa 14.35 nggak ada yang mau bicara. Itu aja. Oke, Pak, makasih. Lanjut ya, Pak Ripno, silakan Pak Ripno angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Edi menyarankan bahwa apa yang sudah ada harus dioptimalkan, gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Pertanyaannya adalah siapa komandannya Pak yang mengoptimalkan? Apakah Kepala BPTJ, apakah Menteri Perhubungan, ataukah apa Presiden? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini adalah sesuatu yang sangat fundamental karena bisa dilakukan apa tidak itu tergantung dari komandan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah tadi Pak Agus juga Pak Iskandar itu telah menyetir bahwa kenapa kok perencanaannya kayak gini, itu pasti ada sebabnya Pak. Karena kita nggak punya. Jadi di Indonesia itu kan nggak punya Pak. Mau dibawa kemana transportasi perkotaan itu nggak ada. Jadi suka-sukanya Jabodetabek bikin sendiri, nanti Bandung bikin sendiri, arahan nasional nggak ada. Nah, atas dasar itu, kebetulan saya pernah jadi Direktur BSDB mengganti Pak Iskandar, maka saya mengusulkan ini Pak, ada kebijakan nasional transportasi perkotaan, termasuk ngatur TOD, ngatur sistem perencanaan pada berbagai besaran kota, karakteristik kota itu nanti dari kebijakan itu nanti bisa memberikan arahan gitu, termasuk subsidi, bagaimana peran dari pejalan kaki sampai angkutan massal. Jadi itu sudah ada contoh di India Pak. India punya namanya urban national transport urban transport Pak. Ini nanti bisa dicontoh, nanti siapa yang akan membawakan ini, nanti mungkin kalau ada BKT Pak,
yang mengusulkan ini sebagai kebijakan nasional. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ripno. Ini sebelum saya pengen tahu dari Pak ini dulu ya, barangkali Pak di sini ada Pak Dedi Gamawan. Pak Dedi mau eh, menambah informasi dong untuk kita. Terima kasih Pak Wendy. Saya sebagai junior melihat dulu Pak, memperhatikan dulu Pak sebagai junior Pak. Sulit informasinya. Ya oke. Kalau gitu. Izin Pak, Oke, menyimak baik. dulu Pak. Terima kasih Pak Dedi Gamawan. Silakan Pak Rasman Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih ya Pak Edi atas paparannya. Ini saya melihat ada sesuatu hal yang baru yang saya sampaikan. Seperti disampaikan juga oleh Pak Iskandar dan Pak Ripno, itu juga dulu di BSTP sudah lama dimulai. Jadi salah satu slide yang disampaikan oleh Pak Edi tadi mengenai kerugian dari sisi kemacetan, polusi, dan lain-lain. Tadi yang dimunculkan itu angkanya mencapai 35 triliun lebih Pak ya, Pak Edi, kalau tidak salah. Dan itu dari satu sisi. Nah, kemudian terakhir saya itu baca ya, itu dari MRT menyampaikan angka itu sudah naik menjadi 150 triliun. Nah, jadi artinya kalau masalah ini dibiarkan atau kita menganggap biaya pembangunannya begitu besar, maka itu akan naik terus. Tidak bisa di-stop. Kenapa? Karena transportasi tidak bisa dihentikan. Nah, jadi ini saya kira suatu hal yang Pak Edi ya, nanti untuk ke depan barangkali mungkin bisa menjadi inisiatif bagi kita semua untuk bisa melihat dari sisi makro ini. Dan ini dulu sudah dimulai sejak dari BSTP, waktu itu kita membina kota, nama kegiatannya WTN, Wahana Tata Nugraha. Jadi kita melihat bagaimana perkembangan kota itu, bagaimana membinanya, dan sudah ada suatu tabel ketentuan infrastruktur perkotaan, bagaimana kelengkapannya dalam pertumbuhan kotanya. Nah, kemudian berikutnya, Perpres 55 ini saya kira sudah cukup bagus dari sisi variabelnya. Tapi banyak variabel parameternya yang masih perlu kita perhatikan. Tadi kan disampaikan itu menjadi predator ya. Nah, itu perlu dicegah melalui parameter. Jadi sebagai contoh, itu kan ada lintas LRT dari velodrome. Kemarin itu saya dengar apa mau dikembangkan ke depan begitu ya. Jadi itu misalnya dikembangkan kemana? Ke Manggarai. Nah, jadi kalau di situ agar tidak menjadi predator sesama moda, itu perlu dibatasi stasiunnya. Nah, jadi ini kembali seperti disampaikan oleh Pak Iskandar tadi. Nah, di situ kita perlu melihat bagaimana agar ini menjadi optimal. Dan kemudian salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan kereta api ini adalah smart city. Jadi dalam smart city itu ada beberapa kriteria, antara lain dari transportasi. Dari transportasi ini ada waktu tempuh. Waktu tempuh dalam pilar yang ingin menjadi sasaran dalam perpres itu saya kira sudah cukup baik. Walaupun masih juga perlu dipersingkat. Nah, kenapa? Kalau 10% itu kan itu berapa jam ya? Jadi kalau kita lihat dari wacana di beberapa negara, itu masih perlu dipersingkatkan. Tapi kalau dari sisi cost, saya kira sudah. Karena itu 3.500 pagi, 3.500 sore, berarti 7.000 sehari. Jadi kalau dikalikan dalam 1 bulan, dia tuh sudah sangat baik. Dibandingkan dengan banyak negara di dunia, kota di dunia itu sudah sangat baik. Nah, tapi dari waktu tempuh ini untuk mewujudkan sasaran daripada perpres itu, kembali program-program melalui 9 pilar itu perlu dikawal. Dan di sini kembali ahli transportasi perkotaan perlu mengawal sehingga munculkan parameter-parameter yang akan menjadi bahan dalam evaluasi pelaksanaan ataupun keberhasilan daripada program ini nantinya. Sementara demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rasman Ginting. Pak Yugi menyimak nggak Pak Yugi? Ada nggak Pak Yugi? Silakan Pak Yugi dulu mungkin ikut terlibat, mungkin bisa ditambah. Iya, saya sebentar Pak terlibat, tapi memang seperti Pak Agus Pambagio sampaikan tadi, kalau di perhubungan itu belakangan sih kerjanya bisa dikatakan seperti itu karena udah jalan duluan gitu, dan modern sistem pembangunan juga design and build. Tapi yang tadi yang kata kuncinya seperti Pak Prayudi disampaikan, kita itu pada saat membangun tidak ada sistem integratornya, itu jadi masalah sebenarnya.
Jadi antara sarana prasarana itu nggak nyambung tali, tapi kalau dikaitkan dengan long span segala macam yang sudah dipertimbangkan dan waktu itu sarananya sih ada alternatif sebenarnya, tapi mungkin tidak dikerjakan, yaitu menggunakan bugi yang articulated ya, jadi bisa negosiasi di apa namanya radius yang kecil. Seperti di LRT Jakarta itu radiusnya malah jauh lebih kecil, bukan lagi 110 ya, tapi sampai 60 kalau nggak salah. Dan mereka memang menggunakan bugi yang articulated. Kemudian berikutnya saya setuju Pak dengan bahwa yang penting ialah aksesibilitas sekarang ini. Nggak akan direspon sih, terutama kalau kita lihat di arah ke Bekasi, itu jalan tol itu kebanyakan model trompet namanya, on-off frame-nya menghadap ke selatan. Dan semua infrastruktur atau pelayanan transport sekarang di utara jalan tol semuanya. Jadi bagian selatan pasti tetap milih pakai kendaraan sendiri dan masuk jalan tol. Tetap seperti itu karena akan masuk ke apa namanya ke prasarana ke kereta api akan sulit itu. Dan saya dengar juga apa namanya east-west untuk MRT juga utara lagi gitu. Jadi saya nggak tahu gimana, selatan tetap aja nanti nggak kebagian untuk pelayanan angkutan umum, kecuali dibuat sedemikian rupa aksesnya diperbaiki dari selatan ke utara. Jadi mau orientasi seperti Pak Edi Haryoto sampaikan tadi, orientasinya masih barat timur terus gitu. Barat timur dan di utara, barat timur utara, selatannya kurang diperhatikan juga. Gitu. Saya kira itu teknologi menjadi problem itu nanti Pak, ketika kita udah sepakat dua-duanya 1435. Tapi teknologi yang dipakai beda antara LRT Jabodebek dengan LRT Jakarta. Itu nggak akan ada integrasi lagi nanti. Jadi akan masing-masing jalannya. Ini mungkin akan menjadi apa namanya hal yang menjadi betul lagi barangkali. Ada yang relasi jajar juga saya dengar nanti kalau masuk ke ini ke apa namanya ke jaringan awal yang masuk ke duku atas ya. Dan memang masih banyak isu-isu yang perlu ini sih dikaji, aksesibilitas, keselamatan untuk evakuasi dan macam-macam itu banyak sekali. Saya kira itu, mohon maaf, saya dulu sering diingatkan oleh Pak Agus Pambagio, waktu itu saya direktur prasarana dan sering dipanggil di oversight committee. Saya nggak bisa menjawab waktu itu, mohon maaf. Ya, cuma iya Pak, siapa laksanakan karena banyak sekali PR-nya di samping apa namanya kontrak dengan adikarya harus selesai, diperintahkan 2 minggu harus selesai gitu, padahal nggak ada apa namanya volumenya kita nggak tahu, rupiahnya nggak tahu, tapi harus selesai waktunya. Ini kan kontrak yang bingung kontrak apa gitu, tapi ya selesai juga. Setelah itu saya mohon maaf Pak Agus, saya minta segera dipindahkan dari sana kan. Setelah itu pindah ke SDM karena tahu bahayanya itu. Iya, Pak Wendy pun sering telepon saya tuh. Bukan karena saya memang bukan kapasitas saya di sana. Jadi tapi semuanya sudah apa sih namanya? Sudah dijalankan lah semuanya. Saya kira itu Pak Wendy, saya kira itu tambahan. Makasih. Terima kasih Pak Yugi. Ini jangan lihat aja nih yang satu nih, Pak Indra Setiawan. Ayo Pak, dengar orang saudara juga bicara apa, kita pengen dengar lagi juga. Pak Edi ada aja. Saya sih lagi dengerin ini Kang Mas Edi ini. Saya udah dengerin ada lagi Pak Bagio tadi. Jadi saya sih malah jadi bingung nih kita. Bener, kita sih jadi anak aja. Saya anak kereta, saya rajin naik kereta. Terutama KRL ya kan, saya rajin gitu. Tapi yang penting buat masyarakat ini tadi udah disampaikan juga, siapa tadi bicara tuh, kaitannya adalah bagaimana memindahkan masyarakat supaya jangan pakai angkutan pribadi yang bikin macet masuk ke sana. Tetapi yang terjadi malam ngapain begini. Tadi udah disampaikan kan marah park and ride segala macam masih kurang di semua. Jadi itu aja sih betulnya kalau kita dari masa penggunaan ini gitulah. Jadi ya bapak-bapak yang para pemangku kepentingan mereka ini tolong deh yang Kang Mas Edi tadi sampaikan juga dengan Agus Pambagio. Kang Mas Edi, kita mendingan umur aja yuk, mendingan.
Soalnya sama Kang Mas kita sama-sama dulu lagi haji kita sama-sama. Kang Mas sama pesawat terbang tuh. Ya itu aja Pak Wedi, saya nggak banyak-banyak Tapi lagi. Pak Indra Setiawan, saya senang soalnya kalau kereta api dikomentari oleh udara, saya paling senang itu dengarnya. Soalnya udah parang itu Pak Heri Bakti. Ayo Pak Dijen. Masih mute Pak Heri Bakti. Tadi gue suruh ngomong. Oke. Ya. Jadi saya ini pakai dua nih, yang satu ini kadang-kadang suka mati nih. Oh, Jadi ini pakai HP aja. ya. Jadi gini, tadi saya melihat dari Pak Yudi ya, bahwa LRT ini katanya pure swasta. Betul. Swasta apaan saya bilang ini? Apa betul pure swasta? Ternyata BUMN. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya perlu kita udah tahu kalau bicara infrastruktur prasarana kereta api ini pasti ya nggak akan mampu lah itu di mana-mana itu. Jadi planningnya dulu bagaimana sebetulnya? Pasti ini nggak akan berhasil kalau nggak akhirnya minta lagi ke pemerintah APBN gitu kan. Nah, kenapa untuk kereta api ini kalau baru kecuali yang sudah berjalan sama zaman dulu ya, yang zaman Belanda sudah dikasih ke PTK, untuk next ini semuanya udahlah BUMN swasta pun BUMN pun itu minta duitnya pemerintah juga, sama juga, kantong kiri kantong kanan juga, biarpun itu kan masalah penamaan saja ya. Nah, jadi kalau ke depan saya pikir walau bicara prasarana itu biar aja pemerintah aja lah sudah kalau ke depannya, termasuk rel maupun persinyalan ya. Jadi itu biarlah nah nanti operator keretanya sendiri yang sarananya yang bisa swasta, pure swasta maupun BUMN boleh di situ bermain. Nanti diatur seperti itu nanti, jadi supaya kedepannya nggak akan ribut-ribut terus, pusing itu, perpresnya berubah terus itu nanti. Tadi setiap tahun berubah perpres terus itu. Nah, jadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk urusan transport urban ini maupun transport massal di perkotaan ini segala macam. Itu yang perlu dipertegas lagi ke depannya. Jangan jadi bolak-balik kita, karena nggak akan mampu itu. Swasta mana sudah tahu lah, semuanya demand di dunia juga. Kalau bicara pure prasarana, rel maupun persinyalannya, dan duitnya itu maupun baliknya itu kapan itu samanya itu hitung-hitungan. Ada planning, itulah yang perlu kita dipertegas. Pemerintah itu dalam arti perhubungan nantinya harus jelas. Ini udah porsi ini nggak akan mungkin lah swasta. Kalau toh nanti misalnya ada yang mau terlibat, swasta itu ya biasanya di stasiunnya seperti tadi TOD ada segala macam itu, swasta ikut main di sana silakan. Tapi khusus rel maupun ini, apalagi yang baru, kalau yang lama kan sudah ada sama kereta api ya, hitungan TSO, PSO segala macam lah itu. Itu bela dulu. Yang baru LRT misalnya ini udah pure kena aja semua swasta. Nah, kira-kira itu aja harus saya ke depan lah. Kalau yang sudah terjadi ya sudah lah, apa boleh, tinggal kita hitung-hitungan aja lagi. Pak, makasih. Pak, yang Pak Heri Bakti katakan ini Pak, simple tapi ini ya Pak Edi Haryoto ya. Jadi dan Pak Prayudi juga. Memang ini kalau kita sepakat dengan konsep itu, jadi untuk transportasi kan prasarana pemerintah ya, swastanya sarananya. Pertama atas dasar ketidakmampuan, kita nggak percaya bahwa swasta mampu lah, karena tadi kan intinya Pak Heri Bakti. Yang kedua, supaya kita bisa ngatur, katanya Pak Ripno itu. Jadi jangan atas nama dia bisa, saya bisa lakukan ini semuanya, maka kemudian jadi lepas dari kita untuk nggak usah diatur deh, kira-kira semua gue biayain sendiri gitulah kan, seperti begitu. Kenyataannya kan tidak demikian, tidak pernah ada bisa, minimal di Indonesia lah. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Jadi ini juga nih ke depan kita pikirkan. Pak Desmond, terakhir penutup biasanya kalau terakhir kan soal uang. Kalau soal uang nanti Pak Edi Haryoto kita kasih Pak Desmond yang terakhir. Silakan Pak.
Terima kasih Pak Wendy. Ini ya Pak, terima kasih Pak Edi Haryoto. Memang ahli kereta api ya. Tapi apalagi tadi telah disepakati mengenai PSO dan subsidi. Karena memang itu hal yang berbeda. Untuk kita ketahui, PSO itu larinya ke pembilang. Jadi kalau kita mencari benefit, jadi pembilangnya yang nambah kalau PSO. Karena pendapatannya itu naik. Apapun istilahnya mungkin diberikan kepada penumpang boleh, diberikan kepada perusahaan boleh. Pada perusahaan itu ngitung tiket ya. PSO. Kalau subsidi itu larinya kepada penyebut di cost. Itu menjadi pengurang bagi operator karena bebannya tinggi dikasih subsidi jadi turun. Jadi rasionya menjadi besar. Jadi funding kita kan berebut ini dari di APBN. Bagaimana caranya menjustifikasi untuk alokasi ke kereta api, khususnya untuk LRT Jabodebek. Jadi kita harus bisa menyusun suatu benefit cost yang besar dari satu, apakah pendapatannya yang ditambah atau penyebutnya yang dikurangi, Pak. Kemudian masalah bundling dengan unbundling, memang di undang-undang itu dua, Pak. Jadi kalau nggak salah saya, penyelenggaraan kereta api umum diselenggarakan ya dan garis miring atau sarana perkeretapian. Jadi unbundling bisa juga gabung, Pak. Jadi tergantung kepada nilai ekonomis dan nilai skopnya. Sehingga tapi kalau untuk saya melihat Jabodebek itu hanya ya mungkin jadi satu lebih bagus. Jadi kembali kepada bundling mungkin lebih bagus. Sedangkan untuk kereta api yang mungkin monolitik mungkin lebih bagus disebut oleh Pak Edi. Jadi memang ya tergantung economy of scale atau economy of scope. Jadi memang itu berperan bagaimana penajaman daripada market. Terus kemudian yang ketiga Pak, masalah transit oriented development. Sebetulnya transit oriented development itu harusnya kepada okapian. Jadi itu mendatangkan pendapatan buat dia, bukan menjadi apa ya? Jadi membangkitkan traffic ya. Jadi kalau boleh dikatakan yang tinggal di situ harus menengah bawah, menengah atas dia nggak perlu bil. Ya, ke menengah bawah mungkin itu. Kemudian parkirnya lebih besar, kemudian pedestriannya juga lebih bagus. Kemudian kalau nggak salah saya ada syaratnya Pak. Kalau nggak salah radiusnya itu 500 meter radius. Sehingga luas tanah yang dibebaskan sekitar stasiun itu 800 hektar, 80 hektar. Tidak secuil itu. Kalau secuil itu kan nanti ada sprawl effect. Jadi efek sepanjang jalan rel. Jadi tidak salah. Kemudian yang Pak saya sampaikan, temuan Pak Edi itu memang bagus ya, kok jalannya kok sejajar semua. Ya tol, ya kereta api cepat, ya ada Bodebek. Jadi nggak pernah ada yang modal split itu memang belum ada ya, mungkin baru cerita. Mungkin di sini ada Pak Bambang Buritno nih, yang ahli kereta api, ahli sipil. Tadi ada saya lihat. Kemudian Pak Dedi Gamawan ada memberikan masukan, mungkin ini penting sekali. Ya terima kasih Pak Wendy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih Pak Desmond. Pak Bambang Guritno disebut sama Pak Desmond, Pak Bambang Guritno dari PU. Pak Wendy Ya, aja, Pak Bang. Ya? Pak Wendy aja, sama-sama sipil. Loh, bukan dari sipilnya, dari PU-nya itu. Karena disempat jalan. Kalau dari PU-nya Pak, PUPR. Ya. Oke. Oke, silakan. Seakan-akan ada kompetisi antara LRT dengan jalan tol dan jalan biasa ya. Saya kira kalau dari sisi PUPR ya, karena memang
lalu lintas jalan itu juga tidak sepenuhnya melayani pengguna yang akan dari dan ke tujuan LRT. Jadi nggak sepenuhnya saya kira itu akan terjadi kompetisi di situ. Jadi menurut saya kok lalu lintas tol, apalagi ya lalu lintas tol itu juga kalau dilihat dari arah itu dari Cibubur sampai kepada itu nggak ada yang akan menuju ke langsung kepada katakanlah ke belokannya kan di Kuningan atau di nggak seperti itu juga gitu ya, nggak sepenuhnya lah, nggak sepenuhnya. Jadi menurut saya sih nggak terlalu khawatir dengan kompetisi di situ, kecuali kalau jaraknya sangat hampir sama lah ya, jauhnya gitu ya, itu baru bisa menjadi patut dikhawatirkan gitu. Itu kalau pendapat saya. Ada lagi Pak Bambang? Ada lagi? Ya. Enggak, cukup. Oke. Jadi menurut Pak Bambang karena jalannya itu cuma artnya cuma sepotong sekalipun itu nggak akan jadi itulah predatory gitu kan, predatory, kecuali barangkali kereta cepat sama kereta argo kali ya Pak Edi. Itu. Kalau gitu, terima kasih Pak Bambang Guritno. Pak Edi silakan Pak di ini semuanya dan sekali wrap up barangkali. Baik. Jadi begini Pak. Tadi sengaja saya sampaikan matriks perubahan Perpres dan juga RITC yang tadi Pak Ripno hobinya itu Pak, bahwa membahas tentang hal itu. Nah ini sudah saya tekankan sekali. Pak, sudah jelas di dalam Perpres itu bahwa penanggung jawab koordinator pengarah itu adalah Kementerian Perhubungan. Bahwa sistem integratornya pun itu Kementerian Perhubungan. Spesifikasi teknis Kementerian Perhubungan, desain Kementerian Perhubungan, kontrak Kementerian Perhubungan, sudah jelas Kementerian Perhubungan. Tapi mari kita lihat, begitu ada persoalan longspan, Wamen BUMN komentar, Menteri PUPR tidak ada masalah, Presiden juga bahkan ngomong, begini gitu. Pertanyaannya saya ketularan Pak Agus Pak Bagio nih, kalau ngomong terang saja supaya jelas gitu, karena saya pikir sudah saya sampaikan. Persoalannya Kementerian Perhubungannya malah diem aja gitu kan Pak. Padahal Kementerian Perhubungan jelas-jelas dari Perpres manapun itu adalah sistem integrator, dia penanggung jawab komando dari itu. Lah kok malah diam aja? Ada persoalan-persoalan itu. Kenapa bukan yang menyampaikan hal itu? Gitu. Jadi orang institusi lain itu tidak tahu bahwa penanggung jawab semua itu adalah Kementerian Perhubungan. Yang saya takut Kementerian Perhubungannya juga tidak tahu. Nah itu yang saya takut. Bahwa ini adalah sistem integrator, bahwa ini memegang komando gitu. Lah diam aja itu kemarin. Jadi menurut saya Pak, dari semua Perpres yang ada, itu sudah jelas bahwa untuk LRT ini Kementerian Perhubungan Pak. Sistem integratornya juga Kementerian Perhubungan. Semua desain, semua spesifikasi teknis harus disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Kontrak harus disetujui Kementerian Perhubungan. Sudah jelas itu gitu. Nah, kalau terjadi komentar kan mestinya kalau saya pikir tuh ya ditegur dong. Gua ini yang tanggung jawab. Ini urusan kita ini saya tanggung jawab, itu semua oke dan sebagainya. Saya ketularan Pak Agus di ngomongnya, jadi terang biar jelas itu. Karena partner saya Pak dia. Yang kedua Pak, saya soal unbundling monolitik itu udah kita bahas sebenarnya pada session berikutnya. Udah capek saya Pak itu Pak. Undang-undang tahun 92 itu prasarana pemerintah, tapi bisa swasta. Sarana itu swasta, tapi bisa pemerintah. Kemudian itu berubah jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2007.
Itu boleh swasta, boleh pemerintah, boleh sarana, boleh prasarana. Nah, Perpres perjalanan LRT itu semula adikarya prasarana, terus prasarana dan sarana. Sudah itu prasarana doang. Sudah itu berubah jadi KAI semua. Gitu. Undang-undangnya jelas, Pak. Pelaksanaannya yang tidak jelas. Sudah itu ribut. Unbundling lebih baik, masing monolitik lebih baik, masing-masing ada success story-nya gitu, Pak. Pelopor dari unbundling itu Belanda, Swedia, itu jalan bagus gitu. Sedangkan pelopor monolitik itu Jepang juga bagus. Sama-sama melakukan restrukturisasi. Kalau kereta api seperti Belanda, seperti Inggris, seperti Jerman itu dipotong horizontal, potong vertikal. Jepang itu dipotong horizontal gitu, Pak. Semula satu perusahaan sama-sama monolitik dibagi jadi 9 perusahaan. Masing-masing wilayah sendiri, siar west, siar center. Kereta apinya ke sana, Pak. Bukan berarti dia di wilayahnya sendiri, tapi bayar THC. Jadi bersaing antar mereka itu sukses. Tapi di Eropa juga sukses. Jadi saya tidak pro, harus unbundling, harus monolitik. Enggak, Pak. Tapi tetapkan itu, tidak mau lama-lama gitu, Pak. Berubah-ubah gitu. Perpresnya juga berubah-ubah gitu. Undang-undangnya tidak berubah, tapi perpresnya berubah-ubah. Sama juga dengan PSU tadi, sudah jelas itu satu, clear gitu, Pak. Di undang-undang itu sangat jelas, Pak. Ini bisa, permennya itu bisa beda sekali, Pak, dengan undang-undangnya. Nah, hal-hal semacam itu yang saya pikir perlu dicermati. Saya tidak pro sana, tidak pro sini, tapi jelas gitu, Pak. Tidak ambigu, tidak menjadi apa namanya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, tergantung sponsornya gitu, Pak. Secara tidak langsung kan tadi Pak Agus sebetulnya kan sponsornya Adikarya. Saya mau ambil alih semua, dibuatlah perpresnya, semuanya Adikarya, prasarana-sarana. Sudah itu terengah-engah dia di jalan. Waduh, saya nggak sanggup, berubah perpresnya gitu. Nah, hal-hal semacam itu yang mesti kita. Saya mohon maaf ini Pak, ketularan tadi Pak Agus ngomong jadi ketularan saya. Jadi supaya menjadi jelas persoalannya gitu Pak. Jadi yang disampaikan Pak Heri Bakti tadi, saya setuju Pak. Tetapkan aja misalnya prasarana pemerintah, ini sarana itu ikuti itu. Jangan kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Tapi tidak ditetapkan seperti itu juga tidak apa-apa, tapi jelas gitu Pak. Diikuti peraturan itu. Saya kira itu aja Pak ya, secara umum lain-lainnya praktis. Sebetulnya banyak yang sudah saya sampaikan. Saya lebih menggarisbawahi saja bahwa ya udahlah yang sudah ini sudahlah. Tapi bagaimana ini jadi optimal? Banyak yang orang itu nggak tahu lah Pak, agenda setting itu penting sekali. Publik itu tidak tahu Pak. Apa sih LRT ini? Dijelaskan gitu Pak. Ini untuk lingkungan, ini untuk ini PSO sekian. Pendapatan kita keluarkan dana sekian itu karena pendapat ini, karena mengurangi kemacetan nilainya sekian itu. Publik itu tidak tahu sehingga tidak mendapat dukungan. Yang muncul adalah kritik semua gitu Pak. Oh itu begini kan gitu. Kenapa naik gitu. Dan sebagainya. Saya kira itu aja Pak moderator. Terima kasih. Yang terakhir tadi soal agenda setting negara supaya meningkatkan awareness publik, persepsi publik, supaya ada penerimaan dari publik lah ya. Untuk bisa nanti kita ada optimalkan apa yang sudah ada ini. Ini memang kelihatannya nggak betul Pak Edi, kelihatannya kita kurang ya, sehingga kok harus presiden sendiri yang harus turun mempromosikan itu, mempromosikan secara langsung lagi, bukan by system, ajak influencer lagi gitu, influencer kayak instansinya kok nggak pede kok gimana gitu. Nah, biar aja saya ngomong itu biar ketularan Pak Edi Haryoto supaya Pak Prayudi lebih bangun teman-teman. Ketularan. Jadi Agus Pambagio kasih penularan. Maaf loh Pak kalau ada yang ngomongnya terlalu saling menularkan ya gitu. Benar. Luar biasa. Makasih banyak. Terima kasih Pak Edi Haryoto. Silakan Pak Ketua, Pak Rudi SAP.
Pak Sahar Andika. Ya Pak, Alhamdulillah rame jadinya. Semoga ini jadi tambah wawasan kita untuk mengatasi persoalan tadi ya. Jadi ini menambah wawasan dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Jadi mungkin ini juga untuk Pak Ripno ini. Jadi kalau peraturan itu ada, belum tentu juga dilaksanakan sesuai dengan itu gitu ya, ya Pak Edi. Terima kasih Pak Edi, terima Terima kasih Pak kasih. Wendy, terima Terima kasih kasih. ke Pak Masih terima Gudian kasih Negara, semua. ada 2. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Pak Desmond, semuanya, Pak Ripno, Pak Agus Pambagio, semuanya. Terima Pak kasih. Rudi, Demikian. Pak Rudi, Wassalamualaikum warahmatullahi Apa deh? wabarakatuh. Pak Rudi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Wendy, Yes. terima kasih Pak. GoFood-nya nasi goreng udah sampai Pak. Terima kasih. Ayo buka foto bersama. Ayo, Terima kasih Pak, kopi udah sampai. Mana tuh yang wajahnya kelewat itu ya. Kita foto ya. Iya. Biar ada buktinya tadi. Siapa yang ngomong tadi itu? Baik, udah terima kasih ya. Maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin lift Bapak sekalian. Izin Pak. Izin, Lift Pak. Pak Ripno, masih. Monggo. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Edi. Lift Pak ya, Pak Wendy. Ya. Semua.